Saya adalah Nurianti dan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jalur rempah-rempah di Indonesia. Ini adalah sedikit penjelasan dari jalur rempah di Indonesia. Jalur rempah atau disebut juga Spice Road adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalur perdagangan dan budaya bagi nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan bangsa dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Di antara begitu banyak titik jalur rempah yang terbentuknya di Nusantara tahun ini, beberapa titik yang telah dipilih sebagai lokus muhibah budaya jalur rempah adalah Surabaya, Makassar, Bau-Bau dan Buton, Ternate dan Tidore, Banda Neira serta Kupang. Bangsa Eropa yang telah datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis yang pertama, terus bangsa Spanyol yang kedua, yang ketiga bangsa Belanda, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bangsa Inggris. Dan ini adalah dampaknya jalur rempah-rempah di Indonesia. Dampak keberadaan jalur rempah bagi Indonesia adalah negara ini menjadi wilayah strategis dalam kegiatan perdagangan. Selain memberi dampak menjadi wilayah strategis dalam kegiatan perdagangan, keberadaan jalur rempah juga memberi dampak dalam kegiatan sosial. Lalu, kenapa POC didirikan? Jadi, seiring dengan berkembangnya perdagangan rempah-rempah Belanda di Indonesia, maka menarik makin banyak bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan persaingan perdagangan dan ditambah lagi persaingan perdagangan dengan bangsa lainnya. Atas praksara Oldenbarneveldt, seluruh persekutuan dagang bangsa Belanda disatukan dan membuat kongsi perdagangan POC, atau kepanjangannya ialah Verenigd Oostindische Compagnie. Maaf, saya nggak bisa bahasa Belanda. Oke, lalu apa sih tujuan didirikannya POC itu? Itu adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan dengan bangsa lain, membantu pemerintah Belanda yang berjuang menghadapi Spanyol. Lalu ini adalah kebijakan yang diambil oleh Raffles selama memerintah di Indonesia. Masa Raffles 1811 sampai dengan 1816. Banyak kebijakan yang dikeluarkan diantaranya sistem sewa tanah, pembentukan komite Mackenzie, reformasi agraria, dan pemensiunan sultan. Lalu ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari materi. Jalur rempah adalah jalur sutra yang melewati maritim, merupakan jalur perdagangan dan wadah pertukaran segala peradaban budaya dan agama. Kata Dr. Lancong dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Salah hilang mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Karena saya juga masih proses belajar. Terima kasih.